Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala fala haula wala quwata illa billah. Ulama wa du'ama anal kiram yang saya hormati Bapak Hakim, yang saya hormati Bapak Nasor, yang saya hormati Koordinator Tim Manajemen dan Penjaminan Mutu, yang saya hormati Kepala MI Unggulan Darussalam dan seluruh Ustadz Bunda di MI Unggulan Darussalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Jumat 13 Agustus 2021, Allah memberikan kemampuan, kemudahan, dan semoga hati yang ikhlas juga untuk kita terus belajar. Kalau dari hari Selasa dan hari Kamis kita sudah belajar tentang ilmu pendidikan, dan sekarang kita waktunya belajar selain ilmu pendidikan juga ilmu agama dengan Bapak Hakim sebagai tambahan nutrisi buat kita semua. Nah, sebelumnya saya sampaikan di awal tentang rundown atau jam belajar kita Teacher School di hari Jumat. Jadi, mengaji dengan Bapak Hakim akan diakhiri jam 1:30 dengan durasi pukul 1:15 mulai tanya jawab. Jadi 15 menit sebelum berakhir yaitu waktunya tanya jawab. Jadi nanti misalkan ketika Bapak Hakim memaparkan materinya, jika ada pertanyaan dari audiens di Zoom ini nggih, bisa langsung diketik di kolom chat. Nanti jam 12.15 akan saya bacakan untuk dijawab oleh Bapak Hakim. Seperti itu. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Oh ya, sebelumnya mikrofon silakan untuk di mute yang berada di Zoom ini semuanya, dan video silakan untuk dibuka. Sebelum kita mengawali, mari kita baca terlebih dahulu Al-Fatihah. Semoga berjalan lancar, membawa berkah, barokah, dan manfaat. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya kepada Bapak Hakim kawula haturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wal ardi. Ya'lamu ma baina aydihim. Qul ya Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Amin amin ya rabbal alamin. Baris ketiga dari bawah, nggih. Halaman 58. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ata alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam. Betul, sudah ketemu?
Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azza man qana'a wa dhalla man tama'a. Mulia bagi orang-orang yang qana'a dan hina bagi orang-orang yang toma. Kemarin kayaknya sudah ya yang ini penjelasannya. Menjadi mulia bagi orang-orang yang qanaah atau yang qanaah, ini kaitannya dengan karakter seorang alim silakan yang sangat terima dengan kondisi yang ia miliki berupa kekayaan keilmuan. Mereka terima bahkan bersyukur dengan kondisi itu dan tidak menginginkan hal-hal lain termasuk al-aghrad ad-dunyawiyah yang dimiliki oleh orang lain. Wa dhalla man tama'a, dan menjadi hina bagi orang-orang yang toma. Ini tetap kaitannya dengan adab seorang alim. Meskipun alim, meskipun sudah banyak ilmu, tetapi kalau masih toma, menginginkan hal-hal lain yang tidak dimilikinya, yang ia sendiri tidak bisa memanfaatkan apa yang diinginkan, itu termasuk toma, maka akan menjadikan sebuah kehinaan. Wa anis Syafi'i, dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, lau auso la'aqalan nas surifa ila zuhad. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, kalau saja Imam Syafi'i ini diberi wasiat, maka untuk orang-orang yang diberi akal yang lebih atau orang-orang yang berakal, surifa ila zuhad, akan dicenderungkan, akan dicondongkan pandangannya, keinginannya ila zuhadi, untuk memilih menjadi ahli zuhud, orang-orang yang menjauh dari urusan duniawi. Falaita sya'ri, ini bahasa yang hanya ada di kamus bahasa Arab. Falaita sya'ri, semoga diriku bisa menjadikan sumpah. Lek cara awake dhewe ngoten teng bahasa Indonesia terus pundi nggih. Mestinya falaita sya'ri itu artinya tidak seperti itu, tetapi digunakan menjadi sumpah, semoga diriku jadi sumpah. Oh, ngeten misalnya. Kalau di bahasa Indonesia semacam biar saya yang menjadi napa angel kula matur nggih. Pun mboten usah nggih, ngeten kemawon pun paham nggih. Falaita sya'ri, semoga diriku jadi sumpah. Man ahaqqu minal ulama, tidak ada seseorang yang lebih benar dari seorang ulama, biziyadatil aqli wa kamalihi, dengan kelebihan kecerdasan akal yang ia milikinya, wa kamalihi, dan kesempurnaannya. Wa qala Yahya bin Mu'ad, dan Yahya bin Mu'ad berkata, lau kanatid dunya tibran yafna, kalau saja dunia ini seperti emas murni yang rusak atau tidak abadi. Tibran itu emas murni. Wal akhiratu, dan akhirat, khozafan yabqa. Khozafan itu pecahan. Kalau orang Jawa itu ada kereweng, tempat penggorengan yang terbuat dari tanah liat, pecah, kemudian sama ibu-ibu kita dijadikan ganjel luweng. Niku namine khozafan. Kalau saja akhirat itu diibaratkan seperti cuwilan kereweng, ya beko, yang kekal, lakana yang bagi lil akil, tentu saja sepantasnya bagi orang yang berakal, isarul khozafi al-baki, lebih memilih pecahan kereweng tadi tapi kekal.
ala tibril fani, memilih di atas emas yang rusak atau tidak kekal. Yahya bin Mu'adz menggambarkan kalau saja dunia ini seperti emas dan kekal, sementara akhirat itu digambarkan seperti pecahan kereweng tapi kekal, tentu orang-orang berakal itu tetap akan memilih pecahan kereweng itu tetapi kekal dibanding emas murni tetapi tidak kekal. Fa kaifa wad dunya, dan tetapinya seperti apa sih? Sedangkan dunia itu khazafun fanin, pecahan kereweng yang rusak. Wal akhiratu tibrun bakin, sedangkan akhirat itu emas murni lagi kekal. Maksudnya karena ilmu itu sangat dekat kemanfaatannya untuk kepentingan akhirat, maka digambarkan orang memilih ilmu itu seperti memilih akhirat. Digambarkan juga seperti memilih emas yang murni dan kekal. Sedangkan harta benda yang biasa menjerumuskan kita semua itu, yang kadang menjadi godaan bagi orang alim, itu diibaratkan seperti pecahan kereweng yang sudah pecahan kereweng tidak kekal lagi. Maka otomatis, maka semestinya kita tetap memilih ilmu yang digambarkan sebagai emas yang kekal. Wa haqiqun liman alima, dan sudah sepantasnya bagi seorang yang alim, annal mala, sesungguhnya harta benda itu matrukun, ditinggal, liwarisin, untuk ahli warisnya. Nyatanya, faktanya, kenyataannya yang kita lihat, seberapapun banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, toh nanti juga akan ditinggal dan menjadi yang mewarisi adalah ahli warisnya. Kalau kita mewariskan harta, kita tidak bisa menjaminkan apa-apa. Berapa lama harta ini akan bertahan di tangan anak-anak kita atau ahli waris kita? Apakah harta yang kita tinggalkan itu pasti akan digunakan untuk kebaikan? Bagaimana kalau ternyata kekayaan yang kita tinggalkan itu disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang maksiat? Sementara bagi orang alim, kalau kita memiliki ilmu yang banyak, terutama ilmu agama, al-ilmun nafi, maka yang kita wariskan kepada generasi selanjutnya tidak sekedar anak-anak kita, bisa juga yang mewarisi tetangga, bisa juga yang mewarisi orang lain, karena murid-murid kita itu tidak hanya anak-anak kita atau orang-orang terdekat dari kita. Kalau kita mewariskan ilmu kepada mereka, maka ilmu yang kita wariskan ini akan menjadi jariah sepanjang masa. Kita punya murid 100, murid kita punya murid lagi 100, sudah dikalikan berapa itu? Nanti murid-muridnya punya murid lagi, jenengan ternyata pada akhirnya itu punya murid jutaan, nggak terasa. Karena murid-murid jenengan punya murid lagi, muridnya punya murid, dan seterusnya. Jariah yang kita terima, jariah yang diterima oleh orang alim yang mengamalkan ilmunya sudah tidak bisa lagi dihitung, dan itu sepanjang masa. Dengan catatan kita mengamalkan ilmu itu dengan ikhlas. Wa musabun bihadisin, kalau harta tadi sesuatu yang akan ditinggalkan untuk ahli waris, wa musabun, dan dijadikan bala atau bencana, bihadisin, terhadap perkara yang baru. Kebanyakan yang disebabkan, kebanyakan bencana yang ada yang kita saksikan itu, mulai dulu sampai sekarang sampai nanti pun juga disebabkan oleh rebutan harta benda. Roto-roto ngoten niku. Ayyakuna
zuhduhu ayyakuna zuhduhu fiha, seyogyanya kezahitan seseorang itu terhadap harta aqwa min raghbatihi, lebih kuat dari kecintaannya terhadap harta. Kita ukur diri kita sendiri, perasaan kita terhadap dunia dan kemampuan kita untuk menghindar dari godaan dunia itu kuat mana selama ini. Kita hitung jumlah jam dalam perjalanan hari-hari kita selama 24 jam. Berapa jam yang kita gunakan untuk urusan agama, untuk urusan ilmu, untuk urusan ibadah, dan berapa jam yang kita gunakan atau kita habiskan untuk mengejar duniawi. Kita ukur sendiri-sendiri. Wa tarkuhu aksarum min talabihi, dan meninggalkan dunianya itu lebih banyak dari pencariannya terhadap dunia. Ini yang dibicarakan oleh Yahya bin Mu'ad ini. Orang-orang yang berilmu atau orang-orang al-akil tadi loh nggih. Selalu saja cara memilihnya seperti itu. Termasuk dia meninggalkan dunia lebih besar atau lebih kuat dari ketertarikannya untuk mencari dunia. Wal hadi asar, dan bab dan subbab yang ke-11, ayyataba, seharusnya seorang alim itu menjauh andani ilmakasibi, dari rendahnya mata pencaharian, warodilatiha, dan hinanya mata pencaharian atau pekerjaan, tobaan, pada pengadatan, pada kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya halal, boleh-boleh saja dikerjakan, tetapi di tengah-tengah masyarakat pekerjaan itu dipandang hina, sehingga bisa menjatuhkan kehormatan seorang alim tersebut. Maka pekerjaan-pekerjaan yang semacam itu seyogyanya dihindarkan atau dihindari. Dani al-makasibi warodilatiha toba'an. Contohnya apa? Pekerjaan yang halal tapi hina niku napa nggih? Bagi saya kalau halal itu ya enggak hina gitu loh. Tapi masyarakat kan kadang memandang itu hina. Nah, ini kaitan khusus dengan orang alim atau seorang guru. Mungkin kalau bukan guru, pekerjaan semacam itu enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Tapi kadang fenomena yang ada di masyarakat kita itu kan unik dan macam-macam. Janjiannya halal, tapi kalau itu dilakukan oleh seorang guru kok seperti itu dagangannya. Kalau saya sendiri memandangnya enggak pernah kehormatan seseorang itu berkurang karena pekerjaan apapun yang ia pilih selama masih halal. Sekarang misalnya ngeten, napa mungkin yang dimaksud pekerjaan yang kurang baik atau dianggap hina di tengah-tengah masyarakat itu, misalnya ngeten, seorang guru jenengan mawon seorang kepala sekolah, kemudian di luar jam mengajar malam harinya nyambi jualan napa nggih? Jadi kopi kan halal tuh nggih. Cuma kesannya kan di kiri kanan kita kan banyak kafe, warung kopi yang cenderung nopo ngoten-ngoten itu. Cobalah jenengan cari sendiri nggih, pekerjaan yang menurut umum itu dianggap rendah, hina meskipun halal, seyogyanya bagi seorang alim menjauhi itu biar tetap terjaga kemuliaan dirinya atau muruahnya. Kok ngoyo mentok? Kayak ngono barang kok dilakoni. Sekarang coba orang-orang yang bekerja memungut sampah bayaran itu di kota-kota kan banyak, gitu.
mengambil satu hari sekian, seminggu sekian, mengambil ke rumah-rumah. Kalau menurut saya itu pekerjaan yang paling mulia untuk saat ini. Gitu, apa sih salah jadi tukang mengambil sampah, kemudian membantu menjaga kebersihan lingkungan, kan malah sangat mulia. Tetapi masyarakat memandangnya kok jadi tukang sampah. Kalau di Kalimantan tukang kumuh namanya, itu sangat banyak. Nah, bagaimanapun juga status pekerjaan ini halal atau tidak masalah sebenarnya ketika kita kerjakan, tetapi jika itu di lingkungan tersebut atau di daerah tersebut dianggap hina dan mengurangi kemuliaan, maka seyogyanya dijauh. Ini loh ya, ukurannya tobaan, kebiasaan di lingkungan tersebut atau adat di lingkungan tersebut menilai pekerjaan itu hina atau rendah. Wasani asar, dan subbab yang ke-12, ayyajtani bamawadi atuhami, seorang alim harus menjauhi tempat-tempat yang bisa menimbulkan prasangka buruk. Wa in ba'udat, meskipun hanya sekecil, hanya sedikit. Seorang guru sebenarnya seperti tadi, minum kopi di kafe itu sebenarnya sih kan nggak apa-apa, ya boleh-boleh saja. Tetapi manakala itu bisa menjadikan prasangka buruk bagi murid-muridnya, bagi masyarakat yang menyaksikannya, maka seyogyanya tempat-tempat semacam itu jangan sampai didekati. Kemarin saya melihat Pak Yai nyakruk nih. Loh, kalau di warung kopi kan nyakruk kan nggih. Mosok Pak Yai. Padahal mungkin beliau sedang kendaraannya sedang bocor, kemudian menunggu tukang servis, dia dipinarak nih kalih tetangganya, Yai monggo pinarak niki warung kula misalnya gitu. Bisa saja itu terjadi. Lek ngoten niku kan tidak sengaja, tetapi kalau disengaja berada di tempat-tempat yang bisa mengundang prasangka buruk, jangan dilakukan. Jenengan nggih ngoten sebagai ustadz bunda yang punya banyak murid, banyak wali murid, pilihan-pilihan untuk pilihan-pilihan untuk nopo nggih. Kadang kan kita butuh berwisata, butuh nopo nggih keluar rumah bersama keluarga, pilih tempat-tempat yang tidak mengundang prasangka buruk baik dari murid maupun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Fala yaf'alu syai'an, dan tidak melakukan sesuatu yatadammanu naqsa muru'atin, yang nantinya itu bisa mengurangi muru'ah atau harga diri. Jangan melakukan pekerjaan yang bisa menyebabkan berkurangnya harga diri. Wa yustangkaru dhahiron, dan diingkari oleh kebanyakan orang dalam keadaan zahirnya sebenarnya enggak apa-apa. Mboten napa-napa kados ngoten niku wau, minum teng warung kopi itu sebenarnya juga enggak apa-apa. Dilanjutkan rumiyin, ini ada kaitannya nanti penjelasannya. Wa in kana jaizan batinan, meskipun diperbolehkan pada hakikatnya, sakjanjane boleh ngoten lho maksudnya. Wa in kana jaizan batinan, umpama ora konangan sapa-sapa, umpama ora roh sapa-sapa, jane melakukan pekerjaan ngono kuwi iki ya enggak apa-apa. Fa innahu ya'ridu nafsahu lituhmah, wa irdahu lil waqi'ah. Riyen kula jelasne riyen sing sadereng niki wae. Contone ngeten. Jenengan sudah punya suami istri. Mesra-mesraan kali suami itu kan sebenarnya boleh ya, sebatas mesra loh, maksudnya tidak berjumbu rayu yang mboten, maksudnya bergandengan tangan, terus duduk di taman dan lain sebagainya. Umpama jenengan sebagai seorang guru
bersama suami, berpegangan tangan di halaman sekolah atau ini boleh-boleh saja sih sebenarnya, gitu. Tapi lek kangge orang-orang yang tidak kenal dekat dengan jenengan itu bisa menjadikan masalah. Mboten ngertos lek jenengan sudah menikah. Kula ki mbak pernah ngalami ngoten niku. Padahal namung naik motor bersama istri baru, nggih. Bersama istri baru. Dulu waktu niku. Kemudian jadi gosip juga. Aku roh Pak Hakim, zaman itu kan saya nggak dipanggil Pak kan. Aku roh Mas Hakim gandeng bocah wedok. Niku saya nggak salah apa-apa sebenarnya. Karena saya digandeng di bojone dewi. Cuma kebetulan yang melihat itu nggak tahu kalau kita sudah menikah. Termasuk kula nanti dipun ceritani kali Yai Abdul Khalik Peterongan nggih ngoten. Beliau ini pernah bersama istrinya waktu itu di Surabaya di sebuah taman sampai dibentak-bentak oleh Satpol PP itu pernah. Padahal namun bercanda kalian istrinya, padahal dia ini seorang kiai, matunipun Nyai Jamal Peterongan itu. Darul Ulum, tahu kan Pondok Darul Ulum nggih? Yai Abdul Khalik Hasan itu kan menantu Yai Jamal itu bercerita juga seperti itu. Termasuk beliau ketika ngaji Adabul Alim Bal Muta'alim juga mencontohkan peristiwanya sendiri. Hindari pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya nggak apa-apa atau perbuatan-perbuatan yang sebenarnya nggak apa-apa. Ning lek kolangan uwong ison dadekne berkurang kewibawaannya. Bermesraan, bercanda dengan istri itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau di depan murid-muridnya sendiri jawil-jawilan kalih istri ini kan nggih mengurangi kehormatan dirinya sendiri. Ya Pak Bu Guru karo bojone pacaran. Jadi nggih mboten napa-napa nggih. Ada ustadz bunda yang suami istri di satu madrasah. Jangan lakukan itu nggih. Nggih. Enggak apa-apa sebenarnya kalau enggak ada yang melihat. Maksudnya di sini kan wa ingka naja izan batinan. Kalau saja sendirian, kalau saja enggak terlihat oleh siapapun sebenarnya itu enggak masalah. Tapi kalau terlihat oleh orang lain bisa mengurangi kewibawaan atau harga dirinya. Kok ramen kok enggak ada tempat lain naik. Kok enggak pernah ketemuan naik kan gitu. Fa innahu ya'ridu nafsahu lituhmati wa irdahu lil waqi'ah wa yuqi'an nasa fi dununil makruha wa ta'simil waqi'ah. Dua woman. Karena sesungguhnya orang tersebut atau orang alim tersebut ketika melakukan hal-hal yang harus dihindari tadi, ketika melakukan hal-hal yang bisa mengurangi harga dirinya, itu seperti membuka peluang bagi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa karena menyangka tadi ngoten lho nggih. Lil waqi'ah wa yuqi'an nasa fi dzununi al makruha dan akan menjatuhkan orang lain pada perbuatan dosa atau berprasangka buruk karena perbuatan yang kita lakukan. Nanti ada contohnya, pernah dialami oleh Rasulullah juga. Kita baca aja dulu nggih. Mungkin pedot-pedot yang jelas ini padahal penjelasannya hampir sama. Fa ini tafaqo, maka apabila bertepatan kebetulan fa ini tafaqo syai'un min dzalika li hajatin, apabila bertepatan ada suatu tujuan atau suatu hajat au nahwiha atau yang serupa dengan itu, akhbaro man syahadahu, maka lebih baik diberitahukan, dijelaskan, dikabarkan kepada orang yang melihatnya bihukmihi, dengan hukum-hukumnya, wa bi'uzrihi, dan dengan alasan-alasannya, wa maksudihi, dan dengan tujuan-tujuannya.
Kailaya sama bisa babihi, supaya orang tadi tidak berdosa sebab itu. Au yang firo, atau pergi jauh atau meninggalkan anhu dari seorang guru tersebut atau seorang alim tersebut. Fala yantafi, maka tidak akan bermanfaat bil ilmihi, dengan ilmu seorang guru tadi. Waliyastafida, dan supaya tetap mengambil faidah orang yang diberi jelasan tersebut dong, maksudnya nanti dijelaskan sebab ini waliyastafida, dan agar dia bisa mengambil faidah sopo al jahilu, orang bodoh, bihi, beserta guru. Kok angel nggih kula lek. Ya Allah, kadang pingine maos model napa? Basa Jawa utawi iki iku ngeten nggih. Kula terjemahane pakai bahasa Indonesia mawon kanjeng nggih, cepet. Fa ini tafaqo syai'un min dzalika li hajatin aw nahwiha, apabila ketepatan saja pekerjaan itu sampai dilakukan atau mengunjungi tempat itu sampai dilakukan, misal ngeten, kebetulan kemawon seperti yang tadi sempat saya contohkan, ketika kita sedang berkendara atau seorang guru tersebut sedang berkendara, tiba-tiba saja kendaraannya mogok dan lain sebagainya, dan kebetulan tempat mogoknya itu ada di tengah-tengah kawasan lokalisasi misalnya, nggih. Misalnya ngoten kemawon, kalau sekarang sudah enggak banyak lagi tempat-tempat lokalisasi. Kebetulan pas lewat di tempat tersebut seorang alim itu kendaraannya rusak, terpaksa ia harus berhenti. Di saat berhenti tersebut tiba-tiba ada tetangga atau orang lain yang melihat. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang alim tersebut? Akhbaro man syahadahu bi hukmihi wa bi udrihi wa maksudihi. Tolong mandek-mandek kosek. Sampean ojo nganggep aku kene golek napa? Ojo sampai nganggep ya iki mange kebetulan kendaraanku mogok. Terus aku kimeng nang kene ngenteni tukang servis. Nggih Yai, ngapunten. Ngoten lho maksudnya. Akhbaro man syahadahu bi hukmihi wa bi mudrihi wa maksudihi. Misal ada ustadzah konangan muridé di tempat diskotik misalnya. Ndang dikabari muridnya atau dikasih penjelasan. Sama dengar penjelasan saya dulu. Ibu kesini tadi bukan bekerja di tempat hiburan malam, bukan loh nggih. Barangkali ibu sedang mencari suami yang keluyur. Sing penting dijelas nih ngoten niku. Lah masalahnya teng mriki kan nggih ada bihukmihi wa bi mudrihi. Aku mau ning kene golek bojoku. Nauzubillahi min dzalik. Mboten sampai ngoten niku, maksudnya nggih gambarane ngoten niku lho nggih. Saya kesini terpaksa karena sedang ada seseorang atau keluarga yang harus saya cari, yang katanya ada di tempat sini. Kan mungkin kemawon. Kebetulan seorang ustadzah itu punya anak, ngeluyure ning game kafe, ning nopo nggih? Diskotik dan lain-lain sebagainya. Kemudian sang ibu tadi sedang mencari anaknya. Belum ketemu anaknya sudah ketahuan oleh muridnya atau mahasiswanya, maka sebaiknya segera dijelaskan. Agar bagaimana? Kailaya samu bisa babihi, agar orang lain tidak sampai berbuat dosa karena menyangka buruk terhadap kita, apalagi seorang guru, seorang pengajar. Au yang firo'anhu, kalau sampai enggak dijelaskan bisa jadi berprasangka buruk, bahkan sampai meninggalkan gurunya. Moh lek ngono aku ngaji ning kene Pak Yai kae atau ning kene Bu Nyai kae, aku ndingi roh wonge neng lokalisasi, wonge neng diskotik dan lain sebagainya. Fala yang fa'u bi ilmihi wal yastafidal jahilu bihi.
Pun iku wae pun dijelaskan. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan cerita itu, berkaitan dengan adab yang kita bahas di subbab yang ke-12 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, ini pengalaman pribadi Rasulullah. Rasulullah nggih pernah lo ngalami ngoten niku. La rajulaini ra'ayahu, ada dua orang laki-laki sedang melihat baginda Rasulullah. Ia tahaddasa ma'a Sofiyah. Beliau Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan istrinya yang bernama Sofiyah. Summa ajaza, kemudian kedua orang laki-laki itu lewat begitu saja. Ala rislikima. Ngeten. Ala rislikuma, niki perintah Kanjeng Nabi. Pelan-pelan sik. Oh mboten ngeten. Ala rislikuma niku ngeten. Kados orang mengendap-endap ngoten niku lho nggih. Terjemahan bahasa Indonesia seperti orang mengendap-endap. Lek mlaku sikile rada digawe alon-alon. Tapi meneng-meneng dua orang laki-laki ini nggih rasan-rasan keduanya. Kanjeng Nabi Muhammad pacaran. Soalnya waktu itu dua orang laki-laki ini tidak mengenali Sofiyah binti Huyai, istri Rasulullah yang keberapa, Bunda Sofiyah itu? Bunda Sofiyah, kalau jenengan punya anak dinamakan Sofiyah, itu nama istri Rasulullah. Bunda Sofiyah, barangkali asbabul wurud dari hadis ini, belum lama Rasulullah menikah dengan Sofiyah. Kemungkinan yang pertama itu. Kemungkinan kedua, karena kalau di Arab sana kan perempuan pakai cadar. Dua orang laki-laki ini tidak mengenal bahwa seorang wanita ini adalah istri Rasulullah. Ia hanya berprasangka Nabi Muhammad sedang gendaan. Soalnya jagongan karo wong itu sambil mengendap-endap. Kemudian Rasulullah memanggil laki-laki tersebut, dua orang laki-laki tersebut. Kosek mandek kok. Innaha Sofiyatu bintu Huyai. Yang saya ajak bicara ini Sofiyah binti Huyai, istri saya. Yang pokok oleh Rasulullah segera dijelaskan seperti ini. Bahaya kalau sampai tidak segera dijelaskan. Bisa jadi dua orang laki-laki ini nanti ketemu teman-temannya, ketemu orang-orang sekampungnya. Kemudian karena buruk sangka dicerita-ceritakan, aku wingi tak seru Kanjeng Nabi pacaran. Tersebarlah gosip-gosip yang tidak semestinya terjadi. Jenengan pun nggih ngoten lho nggih. Kalau Anda sedang di tempat wisata, terus bersama suami atau keluarga, barangkali ada pandangan aneh dari orang yang kenal dengan kita, sudah jelas-jelas nih, iki bojoku loh. Lah sampe koyo ora duwe bojo to. Kan bisa saja terjadi. Ini bojoku yang baru. Ya Allah. Tapi jenengan paham maksudnya kan nggih? Akan pentingnya untuk mencegah kemungkinan orang lain berburuk sangka itu. Terserah terus pundi cara jenengan piyambak. Cara jelas nih terus pundi terserah. Si penting agar orang lain itu terbebas dari prasangka buruk dan bisa terjatuh kepada perbuatan dosa. Kemudian Kanjeng Nabi sumaqol, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitona yajri, sesungguhnya setan itu berjalan min ibni Adam, pada diri anak Adam atau manusia, majrad dami, mengalir seiring aliran darah. Fakhiftu, maka saya takut, ayyaqdhifa, menyebabkan fi qulubikuma, di dalam hati kamu berdua, syai'an, sesuatu, fatahlika, maka kamu berdua akan celaka.
Ndang tak jelas nih perkarane mang ning awakmu cah loro kan ngoten to Kanjeng Nabi. Sebab aku ki ngerti setan itu pancen bersatu dengan tubuh manusia, digambarkan mengalir seiring aliran darah. Saya hanya khawatir kalau kamu berburuk sangka, nggak ndang tak jelas nih, kamu bisa terjatuh kepada kerusakan. Maksudnya kerusakan itu barangkali kalau sampai diceritakan ke orang lain akan bisa menjadikan gosip bahkan fitnah, dan itu perbuatan yang dosa. Jamipun lewat. Ya. Oke. Ya, terima kasih Ustadz Hakim. Niki waktunya tanya jawab. Oke, barangkali Ustadz Bunda ada yang ingin mengajukan pertanyaan kaitannya dengan kajian kita hari ini. Monggo. Barangkali dari Ustadz Bunda yang ada di Zoom ada pertanyaan terkait 20 adab yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Seorang guru ya tepatnya ya. Ya, sama, seorang guru, seorang pengajar, seorang ahli. Bunda Tina, saya ya. Pertanyaannya langsung apa via chat? Bisa langsung Ustaz, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang kula hormati Ustadz Hakim. Niki terkait menjaga muruah Ustadz, menjaga muruah guru di media sosial. Mohon panduan-panduan dan bimbingannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari Ustadz Dedis kita mirip betul. Oke. Kaitan dengan cara seorang guru menjaga muruah di media sosial. Ya Allah. Kalau Mbak berjuang untuk menjaga muruah bukan sebagai seorang guru, seorang pengguna media sosial. Bagaimana seorang guru? Sebagaimana kita ketahui, hampir tidak ada satupun di antara kita itu yang tidak mengenal media sosial sekarang ya. Masing-masing punya akun ya, baik Instagram, FB, terus pasti punya Bahkan di WA pun ada kesempatan untuk bikin status, pasang foto, profil dan lain sebagainya. Ada kalanya status yang kita bikin di media sosial, ada kalanya tulisan-tulisan yang kita tulis di status-status WA kita ini juga akan bisa menyebabkan berkurangnya muruah atau kewibawaan seorang guru juga, seorang tenaga pengajar juga. Ngeten. Pernah saya sendiri membaca status seorang guru ya, status seorang guru. Tulisannya sedang dolan-dolan sebenarnya. Seperti tadi, sedang dolan-dolan itu kan nggak masalah. Tetapi ketika di foto-foto statusnya tersebut banyak nopong belum betul paham gaya foto ini pun apa namanya? Ada sing ngeten, sing melecur-melecur lambene bang gitu kan melecur-melecur lambene itu apa namanya? Ya Allah, apa namanya? Dan itu kan diposting juga. Maka anak saya yang kebetulan sebagai muridnya kan membicarakan bu gurunya, Pak, iki anu lho Pak, Bu. Seolah-olah sangat kecewa gitu loh. Guru yang kesehariannya mengajar dia di sekolah waktu di Sanawiyah dulu ya. Kok tiba-tiba di status FB-nya berfoto berpose model-model sing ngoten niku. Berarti meskipun pose-pose seperti itu sebenarnya boleh, yo nggak apa-apa, hak-hakmu sendiri, nggak sampai jatuh kepada dosa dan maksiat, tetapi menyebabkan berkurangnya rasa hormat seorang murid. Berkurangnya rasa hormat seorang murid terhadap guru ini menyebabkan berkurangnya harga diri atau kehormatan seorang guru itu juga. Maka hal-hal semacam itu harus dihindari. Paling aman ketika bikin status kita batasi dengan batasan-batasan agama. Bikin status semacam ini boleh nggak menurut agama? Bikin status semacam ini, pasang profil semacam ini
Boleh enggak menurut agama? Kalau seorang guru saja nanti melanggar apa yang menjadi batasan-batasan agama, sudah otomatis yang dipertaruhkan tidak sekedar muruah atau kehormatannya saja, tetapi juga terjatuh kepada perbuatan maksiat. Sing paling aman, batasi perilaku kita terutama di media sosial dengan batasan-batasan agama. Kalau agama mengharamkan, kalau agama memakruhkan, dijauhi. Apalagi posisi sebagai seorang pengajar atau seorang guru. Barangkali ngoten Ustaz nggih jawaban Terima saya. kasih Ustaz Hakim. Wonten malih. Ada Ustadz Hakim, ini dari Bunda Eti. Sebentar. Menyambung. Sebentar dari Bunda Eka. Monggo Bu. Ini apakah ada tips-tips yang bisa dipraktekkan sebagai seorang guru untuk menjaga diri tidaknya dari aktivitas lain kita melihat dari batasan agama. Kadang ketika kita melihat batasan agama itu kita kurang terlalu tahu batasannya seperti apa. Oh, yang penting tidak haram atau sunat atau mungkin ini masih diperbolehkan batas agama sesuai dengan orang awam. Kira-kira tips yang bisa disampaikan sebagai seorang guru untuk menjaga diri dari keinginan dan nafsu yang ternyata itu bisa menimbulkan prasangka seperti yang Ibu mau sampaikan bagi murid ataupun orang lain. Nggih. Kalau batasannya agama barangkali terlalu berat, barangkali tidak semuanya tahu ya hukum-hukum dari perbuatan tersebut, jatuh kepada haram atau jatuh kepada makruh. Lek boten ngertos ngonten bagaimana langkah-langkah kita atau tip-tip kita untuk menghindarkan diri kita tidak terjatuh kepada melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan berkurangnya kehormatan kita. Ukuran yang kedua dengan al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu kan menjadi hukum juga. Meskipun kita nggak tahu hukumnya secara fikih, ini halal atau enggak, ini haram atau makruh atau kita nggak tahu sama sekali. Tetapi tradisi yang ada di lingkungan itu memandang baik atau buruk itu bisa dijadikan hukum, namanya al-adah muhakkamah. Termasuk teng mriki niku wau diantaranya seorang guru supaya menjauhi pekerjaan yang rendah yang dianggap hina menurut kebiasaan masyarakat atau daerah tersebut. Hukum yang kita ambil itu berarti hukum lek wong Jawa lek ngarani hukum pengadatan. Cara pandang masyarakat tersebut. Misal kalau kita ada di luar negeri nggih, di negara-negara maju sak polah tingkah awake dhewe enggak ada yang menilai nggih dijiar jane. Tapi di sini kita pola titik aja meskipun itu masih dalam napa nggih kebolehan secara agama, tetapi kalau oleh masyarakat dianggap tidak pantas, tetap aja harus kita hindari. Contoh ngeten nggih, contoh ada yang kesalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Saya juga punya kenalan seorang ustazah, padahal bahkan dia adalah teman waktu di pondok dulu. Sekarang dianya ini menjadi dosen itu pakai cadar. Secara fikih menurut mazhab Imam Syafi'i sebenarnya wanita itu harusnya pakai cadar. Kita yang mengaku bermazhab Imam Syafi'i atau bermazhab Syafi'iyah menggunakan cadar menutup muka kecuali mata di luar sholat itu sebenarnya wajib. Tetapi kita memilih berpindah madhab atau intiqalul madhab atau para bunyai-bunyai kita memilih berpindah madhab. Yang penting jilbaban, rambutnya saja yang tertutup. Itu berpindah madhab dari madhab Imam Syafi'i menuju madhab Hanafiyah. Kalau tetap kita paksakan, masyarakat itu belum siap kadang-kadang. Kita belum secara bersama-sama menjelaskan di masyarakat bahwa ngene lho ya sing sak benere. Maka bisa saja terjadi kita memakai cadar itu benar, tapi bisa menjadikan geger lingkungan
kita emoh aku nyekolahne anake ning madrasah. Kenapa? Gurunya bercadar semua. Dianggap kalau sudah bercadar itu aliran radikal dan pasti teroris. Sebenarnya sih bercadar itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu malah wajib. Piye amrih masyarakat ini tahu bahwa yang benar itu bercadar? Ya bareng-bareng yang jelas nih. Berikutnya, kadangkala kita berpakaian yang berlebihan, misal seorang kiai memakai jubah, memakai baju gamis ala nopo Timur Tengah, itu sebenarnya kan baik-baik saja, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita pakai di lingkungan saya, misalnya saya sendiri pakai model itu, jadi perkara di lingkungan saya. Wis goblok, orang ngalim, orang khusuk maca koyok orang-orang Timur Tengah. Masyarakat belum siap menerima itu dan itu harus kita hindari sampai pada saatnya nanti masyarakat terima bahwa oh ngono kuwi jane ya enggak apa-apa, ngono kuwi ya benar. Karena ada hadis Nabi yang berbicara tentang pakaian as-suhrah. Pakaian as-suhrah itu pakaian yang ketika kita pakai di daerah lain masyarakatnya tidak menerima, menjadi terusik, itu hukumnya bisa haram. Pakaian suhrah itu haram. Saya biasanya tahlilan di lingkungan saya pakai sarung, pakai kopiah hitam, gitu, pakai baju batik dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya datang pakai itu tadi jubah-jubah kayak di film-film Wali Songo itu ya, dan lain sebagainya. Kemudian dijadikan jadi masalah. Aneh-aneh CJDW nyulayani kebiasaan, tidak mau mengikuti tradisi, itu bisa masuk pakaian suhrah. Padahal cuma berpakaian kan? Dan itu bisa jatuh kepada keharaman karena ndadekne perkara di lingkungan tersebut. Contoh yang paling bahaya itu kalau sampai masyarakat yang awam ini menyangka bahwa bercadar itu tradisi kaum teroris. Terus mau nyekolahnya di sekolahan yang ada gurunya yang memakai cadar. Maka tradisi itu juga boleh kita jadikan ukuran, bahkan al-adah muhakamah kalau kaidah fikihnya, hukum adat itu juga bisa kita ambil sebagai hukum. Masyarakat emoh tenan lek roh wong cadaran. Untuk sementara selama masih emoh kita patuhi hukum adat tersebut untuk menghindari madarat yang lebih besar. Bunda, terus bunti penjelasan saya. Pakai bukan hukum adat sih sebenarnya nggih. Kalau mboten bisa membahasakan itu napa sebenarnya. Napa Bu? Norma, bisa lebih dikatakan norma ngoten nggih yang ada di masyarakat tersebut. Halal menurut agama, boleh menurut agama, tapi tidak pantas menurut tradisi yang ada di masyarakat tersebut. Itu kita jadikan ukuran. Krono bisa mengundang masalah baru, mengundang prasangka buruk, bisa menjatuhkan yang berprasangka kepada perbuatan dosa. Titik poinnya, kita tidak rela orang lain terjerumus kepada perbuatan dosa karena perbuatan kita. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak rela juga ilmu sebagai sebuah kemuliaan ikut direndahkan karena kita tidak bisa menjaga muruah kita sebagai seorang alim atau seorang guru. Ngoten kemawon rumiyin nggih. Sampun 1:30. Barangkali ngoten Ustaz Bunda, mohon maaf manakala dalam penyampaian, dalam penjelasan kawula kathah kekirangan, kathah kekhilafan. Nyuwun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Allah cekapi wa tuntum fil khairi wal barakati wal najah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Hakim selaku pemateri, dan terima kasih kepada seluruh Ustadz Bunda. Alhamdulillah kegiatan Teacher School hari ini berjalan dengan lancar. Semoga mendatangkan manfaat, keberkahan, dan membawa perubahan untuk kita secara pribadi, dan semoga Jumat depan bisa kembali menjadi satu majelis. Dari saya mohon maaf kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.